Kemarin kayaknya kita udah diskusi kan ya? Pernah Muslim kan pernah bang? diskusi waktu itu. Alhamdulillah Muslim, Bang. Muslim. Dari Sumatera Barat ya bang ya? Ya, sama-sama Iya. Sumatera kita, Bang. Iya. Dari marganya kan Piliang, bukan Paniang ya, tapi Ya, Piliang ya. Kalau kalau Piliang, tak Bang. punya duit Jangan-jangan Paniang ya. Piliang, Piliang. Kalau nggak punya duit, Paniang kalau Piliang. tak punya duit Paniang. Oke. Coba bang, ini ada satu ungkapan nih bang dari seorang Hmm, warga negara Indonesia yang di Jerman bersuara itu bang ya, hmm, mengenai Islam agama damai itu cuman slogan saja bang. Aslinya orang Islam di Indonesia ya, yang maksudnya dalam tanda kutip menjalankan agama Islam loh bang, itu bikin rusuh bang. Kalau nggak mengajarkan agama Islam bang, baiknya setengah mati bang. Asal agamanya di KTP doang loh bang. Tapi kalau agamanya dijalanin, aduh, Ya, gimana itu bang? temanya Hmm, wanita ini jujur Islam di Indonesia. Oke. hmm, Berarti fokusan kita Islam di Indonesia berarti ya, Bang? Ya karena Islam kita di orang Indo kan kita kita fokus ya, aja kepada negara kita bang gitu. ya, kalau perihal mungkin ada kerusuhan, ada beberapa tindakan anarkis atau apa itu memang kita akui memang ada, memang ada. Jadi bagi saya sih memang di tubuh Islam sendiri itu ada standar ganda sih. Maksudnya kita kadang-kadang menilai yang kita lakukan benar ketika orang lain melakukan hal yang sama dengan kita namun tujuan yang berbeda itu kita apa kita salah-salahkan. Contoh kayak gini kan. Saya sih cuma ingin menyampaikan bahwa agama Islam itu agama yang sosialis gitu. Bukan agama yang ritual saja. Jadi maksud saya kita juga dalam Al-Quran kita juga diajarkan bahwa kita di dunia ini mari sama-sama. Dalam akhirat itu masing-masing gitu. Jadi Bah, di dunia kita sama-sama, jangan salah di bang, akhirat gini. kita masing-masing. Oke, saya bantah ya bang ya, gini. Ketika Anda membaca Al-Quran, apa yang ditemukan ayat di dalam Al-Quran? Misalnya bang ya, nih bang ya, saya kasih tunjuk ya. Nih, Hmm. kita bukakan ayat-ayat Al-Quran ya bang ya. Ya. Apa yang tertulis dalam Al-Quran? Perhatikan, saya buka layar saya balikkan kamera saya dulu. Nih bang ya, kita lihat apa yang tertulis di dalam Al-Quran bang. Perhatikan. Ini di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-29 bang. Apa di sini dikatakan bang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nih bang, disuruh merangi bang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lu, Ya, kenapa bang ketawa-tawa? nggak gini bang. Bagi saya, Hmm, eh, setiap perkataan dari Nabi, perkataan dari Allah itu kan ada asbabun nuzulnya. Ada, maksud saya gini, mungkin fokusan abang ke arah sana boleh, silakan. Mungkin abang cari titik posisi yang mungkin bisa abang kritisi, bisa abang boleh silakan. Tapi Oke, saya jadi di menurut sini abang ini ayat ini nggak benar? ya benar karena ada memang itunya, tapi Berarti umat asbabun muslim disuruh nuzulnya nggak pasti ada. diperintahkan nggak untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Ya kan baik salah satu abang tahu nggak ada nggak keterangannya di sana asbabun nuzul ya seharusnya abang lihat juga di sana asbabun nuzulnya kenapa kejadian waktu itu apa begitu dan Baik ya. oke. Kita Asbabun tampilkan ya nuzulnya Bang apa ya. begitu. Ini adalah Hmm. contoh Bang ya. Nih contoh ya. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Ya. Ntar. Ini adalah contoh kejadian bagaimana ini kejadian di Polsek ya Bang ya. Nih Bang ya, perhatikan Bang ya. Di Polsek. Nih, perhatikan. Ini Bang, di motor ini tertulis Bang nih. Saya perbesar beritanya ya nih. Ini kejadian di Bandung Bang. Nih, saya gedein ya Bang Hmm. ya nih. Nih, KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan nih Bang. At-Taubah 29 Bang. Lu ini beneran nih, apa nih?
Apa ini di sininya? Tertulis apa nih Bang? Nih, lihat nih. Apa ini Bang? Labang apa ini Bang? Oh. Kalau ada orang lihat kayak begini udah ngeri Bang bawaannya Bang. Loh ini Ya, pelaku gini sih Bang. pelaku Oke, bom oke. bunuh di Astana Anyar tulis Quran surat At-Taubah 29 di motornya. Nih. Ini Bang jelas. Nih, Oke, oke Bang. Boleh saya ini? silakan tanggapi. Oke, baik, saya balik ke fokusan saya. Saya sih cuma ingin menyampaikan, mungkin tujuan saya ingin diskusi dengan abang sih gini. Abang menyampaikan ke kita, ke Muslim bahwa Kristen agama yang begini-begini. Saya pun ingin menyampaikan balik bahwa mungkin abang melihat mungkin ada tindakan anarkis, tindakan yang mungkin tidak patut dicontoh. Itu landasannya apa? Sedangkan ada juga pihak lain atau dalam artian bagian Muslim lain yang melakukan kebaikan, yang menghargai perbedaan. Mereka berlandaskan apa? Biasanya Mereka Bang. punya. Oke. Hmm, Oke, baik saya tanggapi ya Bang ya. Saya punya ya, banyak teman Muslim yang baik-baik. Banyak sekali nggak terhitung. ya, Tapi Bang, mereka nggak pernah menjalankan agamanya Bang. Tapi kalau mereka seperti. menjalankan agamanya, mustahil mereka kayak begitu. Loh, Bang, berapa kali Bang saya main ke rumah teman saya yang Islam zaman-zaman saya SMA Bang. Wow, dikasih makan, dikasih, enak bener. Makan enak-enak. Ayo makan dia, saya makan. Baik-baik Bang. Tapi sayangnya dia tidak mengajarkan agama Islam. Untung dia nggak mengajarkan agama Islam Bang. Kalau dia mengajarkan agama Islam Bang, nih Bang ya, nih. Saya kasih tunjuk Bang ya. Apakah boleh orang Islam kasih makan orang kafir? Nggak boleh Bang. Tidak boleh Bang. Nih Bang ya, nih. Apakah di dalam agama Islam boleh memberi makan orang non-muslim? Nih, saya kasih hadisnya. Wah, kalau saya ngomong nggak ada tanpa dalil. Perhatikan. Ini webnya Bang ya. Ini kan orang-orang, banyak orang awam nggak tahu. Nih, perhatikan ya, nih, perhatikan. Lihat Bang ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Dari Abi Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perhatikan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini Bang, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, nih nomor-nomornya nih, nomor-nomornya banyak nih Bang, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban, sahih Bang, lihat nih. Ini kalau Anda ngikutin ajaran agama Islam, kenapa dia mau berteman dengan saya nih? Perhatikan, kenapa teman saya zaman SMA mau berteman-teman dengan saya yang muslim-muslim? Karena mereka tidak belajar agama Islam. Ketika mereka mempelajari agama Islam, kayak begini Bang. Jangan kamu berteman dengan orang kecuali orang mukmin. Nggak boleh. Bahkan makanannya nggak boleh dikasih kepada saya. Makanya Bang, sudah saya bilang Bang, kalau orang Islam nggak jalanin agama Islam, Indonesia aman sentosa. Tapi kalau mereka jalanin agama Islam, bayangin Bang, nih, ini yang terjadi Bang. Nggak boleh Bang Anda berteman dengan orang yang bukan mukmin. Nggak boleh Anda kasih makan orang yang bukan muslim, bertakwa. Makanya Oke. saya pernah bilang Bang, hadis-hadis kayak begini Bang, kalau sampai nggak dihapuskan Bang, Indonesia mau jadi apa Bang? Bayangin Bang, teringat masa Boleh. kecil kita dulu, main bareng-bareng, mau yang Islam, mau yang apa, nggak kenal agamanya. Main indah Bang, main kasti bareng, Oke, main bola bareng, nggak ada oke. agama-agamaan. Tapi setelah Oke dipelajari Bang Bang, Idris, besarnya izin jadi saya kayak sedikit. aneh. Itu Bang. Boleh saya tanggapi Bang? Silakan. Ya, oke, Abang punya dalil begitu. Ya, mungkin kalau untuk menjelaskan secara rinci maksud dari dalil itu, saya tidak punya apa, tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi saya yang saya percaya, yang saya yakini, saya berlandaskan bahwa dalam Al-Quran Allah jelaskan, sesungguhnya akulah yang menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agar kamu bersatu. Saya ambil itu dalil. Saya ingin menyampaikan bahwa
Islam itu bukan hanya agama ritual saja, ada ajaran sosialnya juga ada. Dalam artian saya kutip perkataan dari Ustadz Syakur bahwa mari kita di dunia ini kita sama-sama, kita kalau abang punya beras misalnya, saya punya cabai, ayo kita tukar atau kita apa gitu. Tapi untuk akhirat itu hak prerogatif Tuhan, artinya hak prerogatif Allah gitu. Saya juga berpikir kalau kita semakin kesini semakin bersinggungan terus, semakin apa, kapan kita kayak gimana ya, kapan Iya, kayak kita justru itu Bang, makanya saya bilang Bang. Saya bilang begini, seandainya Bang ya, seandainya kalian mengikuti apa yang dikatakan, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelumnya, beriman kepada Injil. Apakah kalian akan berbuat anarkis? Kan pasti tidak. Makanya masalahnya begini Bang. Saya itu rindu, saya itu ingin supaya di rumah-rumah orang Islam terdapat Injil. Karena apa dikatakan? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Betul nggak? ya. Nah, tapi apakah umat muslim di rumahnya ada Injil? Enggak, di rumahnya ada kitab yang tadi yang saya bacain itu. Teman kepada orang mukmin, orang kecuali mukmin. Janganlah makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Nah, ketika di rumahnya orang Islam adanya kitab-kitab seperti itu, kalau ketemu orang Yahudi Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Yang ada jadinya apa, Bang? Anak-anak SD zaman sekarang. Lihat, Bang, anak-anak generasi kelanjutan kita yang meneruskan negara kita ini. Pakai cadar, kafir, no. Itu Bang yang terjadi sekarang, Bang. Bang, kita ini harus bisa ngelihat visi 100 tahun ke depan. Jangan cuma kita lihat ini. Ke depannya lihat, dampak besarnya lihat. Siap. Bayangin, kita sebentar lagi tua, kita sebentar lagi mati. Yang lanjutin mereka. Tapi kayak mana lanjutan negara kita kayak gitu? Coba, makanya saya bilang, coba ayo kita gerakkan supaya apa? Supaya Injil itu dibaca oleh orang Islam. Seandainya orang Islam membaca Injil, coba. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba, aku berkata kepadamu, jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, artinya impas. Dia ngasihin kamu, saya ngasihin dia balik, impas sama. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kasihilah musuhmu, bahkan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Bang, disuruh beriman kepada Injil. Quran nyuruh beriman kepada Injil, orang Islam malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran. Oke Bang Edis, izin Bang Edis, saya kan mau lanjut kerja, tapi secara ini poin yang ingin saya sampaikan sih itu mungkin saya cuma ingin menyampaikan kita sebagai umat Muslim, maksudnya mungkin ada penonton di sini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya kita berhentilah berstandar ganda, dalam artian apa yang kita lakukan mari kita cerminkan diri kita. Apakah kadang-kadang di umat Muslim sendiri kadang menyakiti hati umat Nasrani, atau mungkin kadang-kadang yang dilakukan Bang Edi sini kan juga orang Muslim ada lakukan, ada Kodonditan, mungkin ada Bang Zuma. Jadi saya sih ingin menyampaikan sebaiknya kita kembali saja ke ajaran kita masing-masing, dalam artian kita fokus ke sosial kita saja. Harusnya begini Bang, saya sudah bilang Bang, coba ya orang-orang Islam berhenti bahas-bahas agama orang. Contohnya misalnya Dondi nih, ya kan? Dia bikin-bikin kaos Jesus, ya kan? Yang dibahas apa? Yang dipromosikan Muhammad, tapi bawa-bawa Yesus kami. Ketika kami jawab, marah, lapor polisi. Gitu loh Bang. Artinya begini, saya itu hanya menyuarakan gini. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, kami orang Kristen harus boleh juga bahas agama Islam. Gitu loh. Ya, oke. Berarti saya cuma ingin menyampaikan itu tadi dalam artian mari kita saling, saya kayak Bang Edis juga kan, Bang Edis coba
posisikan diri posisikan diri menjadi saya, dan saya memposisikan diri sebagai abang, dalam artian ketika orang dalam hal ini menyerang kita, kita serang balik, yaitu saya rasa itu hal yang wajar. Saya rasa tidak menyalahkan itu, tapi saya ingin kembali ke teman-teman saya yang muslim. Mari kita gimana ya, juga jangan sebagai agama yang fokusan di ritual saja. Allah juga mengajarkan bahwa kita harus sosialisasi, agama sosial gitu. Bang, Jadi tapi kalau abang bilang begitu, bang, kalau abang bilang agama Islam bukan ritual, bang, bagaimana dengan pernyataan hadis Muhammad sendiri, bang? Kalau orang Islam itu intinya adalah mengucapkan syahadat aja, bang. Barang siapa mengucapkan syahadat, itu masuk surga, bang, walaupun berzina, walaupun mencuri. Oke, itu mungkin pembahasannya agak dalam ya Bang Edi. Cuman ke arah sana saya tidak ambil pusing itu. Saya sebagai muslim yang saya percayai, saya berbuat baik, punya hati yang baik, melakukan perilaku yang baik. Kemudian saya dalam hati saya yakini Allah itu Tuhan. Kemudian setelah itu saya berikan kepada Allah sebagai punya hak prerogatif untuk surga dan neraka. Tidak bang, gini. Itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Gini bang, makanya saya bilang bang. Oke, sebentar ya. Nih, coba ya bang, dengarkan bang ya. Coba abang dengarkan dulu bang. Yang saya yakini gitu bang, yang saya yakini. Oke, coba abang dengarkan ini. Dengarkan ini ya, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Nah, kalau abang bilang agama Islam bukan ritualisme, itu bagaimana? Yang penting mengucapkan syahadat, mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Makanya bang, intinya ngucapin syahadat, mulutnya berucap ya syahadat, masuk surga, walau berzina, walau mencuri. Ya, oke, bang Edis mungkin mau masuk ke dalam itu. Saya tidak ingin masuk ke dalam itu, tapi saya karena saya mau izin lanjut kerja, saya cuma nitip argumen terakhir. Harapannya sih, harapannya sih bagi teman-teman yang Muslim. Agar kita tidak dicap lagi sebagai agama yang begini, begitu, begana-begana. Ya, saya harap sih mari kita fokus ke inti ajaran Islam itu sendiri, bahwasanya kita tidak usah usik orang lain, kita fokus kepada diri kita sendiri, tebarkan kebaikan, kemudian jalin persatuan. Ya, saya kutip lagi, saya tidak berbicara, saya juga orang awam, saya berbicara ketika saya melihat sebuah panutan, saya bilang panutan saya Buya Syakur bilang, mari kita di dunia ini kita hidup bersama-sama, dalam artian saya Islam, saya kerjakan sholat, saya pada waktu Kristen silakan dengan Kristen, tapi ketika kita bisa bekerja sama dalam hal dunia silakan, ayo kita kerja sama dalam hal dunia, jangan bersinggungan, jangan saling mengusik, tapi urusan akhirat itu urusan kita masing-masing, saya dengan Tuhan saya, begitu juga abang dengan keyakinan abang. Jadi harapan saya sih jangan sampai kita semakin terpecah belah. Mari kita rangkulan lagi, kita sama-sama lagi. Kalau kita jawab, jangan sampai terpecah belah. Oke lah bang. Oke bang. Bekerja. Itu sih bang, saya masih lanjut kerja. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ada kata-kata yang menyakitkan, jangan dimasukkan hati, saya juga tapi dipikirkan dengan mungkin ke umat Muslim sendiri. Mungkin ada berbeda pandangan kita, saya dengan umat Muslim, dengan teman-teman Muslim, kalau kita beda pandangan, saya harap jangan mencap saya munafik, jangan mencap saya kafir, karena itu perbedaan pandangan. Saya tetap meyakini Allah itu Tuhan saya, Muhammad itu sebagai panutan hidup saya, tapi dalam hal perihal ini mungkin kita beda pandangan. Saya harap itu kita saling menghargai. Kalau Muhammad Nabi Anda harus mengimani apa kata Muhammad. Yang penting mengucapkan syahadat. Mau berzina, mau mencuri tetap masuk surga. Itu kata Muhammad, bukan kata saya. Begitu. Oke lah bang, nanti kalau kita lanjut terus nggak kelar. Kalau boleh itu saya izin nanti diskusi saya. Oke, baik. Dalam hal akademisi, abang orangnya baik, saya yakin abang orang baik. Ya kita juga sama-sama orang Sumatera, tetap semangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih bang. Oke, saya turunkan ya bang ya.
Ya. Oke. Ya, itulah teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita menjawab orang Islam dibilang memecah belah